Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helena Anggraini Widiatno dengan NIM 205240137 kelas A Hukum Pidana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ajaran kausalitas di dalam hukum pidana beserta dengan teori-teori pada ajaran kausalitas itu sendiri. Saya juga akan memberikan contoh kasus yang menarik yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Sebelum kita mempelajari tentang ajaran kausalitas, tentu saja kita harus memahami dengan baik dulu ya, apa dasar-dasar dari hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana dapat diartikan dengan dua pengertian, yaitu pengertian yang sempit dan juga pengertian yang luas. Kita dapat mengartikan hukum pidana dari dua pengertian. Yang pertama itu ada dalam pengertian sempit dan juga pengertian luas. Di dalam pengertian sempit, hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang mempelajari dan menjelaskan mengenai perihal pidana. Sedangkan dalam pengertian luas, hukum pidana tidak hanya terfokus pada norma yang dilanggar saja, tetapi hukum pidana juga membahas mengenai mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar norma itu sendiri tidak dilanggar dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan atau yang bisa kita sebut dengan ius constituendum. Selanjutnya ada tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana itu dibagi menjadi dua, ada klasik dan juga modern. Hukum pidana memiliki dua tujuan, yaitu tujuan klasik dan juga tujuan modern. Pertama, jika kita lihat dari tujuan klasik, hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang. Kita bisa melihat dari contoh pada zaman dahulu, di mana raja memegang kekuasaan yang absolut, sehingga apapun yang dikatakan oleh raja tersebut akan menjadi hukum yang berlaku pada masyarakatnya. Hal ini tentunya harus dibatasi karena membuat dapat terjadinya sewenang-wenang dan mengurangi kepastian hukum. Karena hal tersebut disampaikan secara lisan, maka kepastian hukumnya itu menjadi tidak jelas. Yang kedua ada tujuan modern, yaitu hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Di mana yang mendapatkan tindakan pidana bukan hanya orang yang melakukan tindak pidana saja, tetapi di dalam KUHP ada seperti penghapusan pidana. Selanjutnya ada 3 macam kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, kesengajaan sebagai kepastian, dan juga kesengajaan sebagai kemungkinan. Ada 3 macam kesengajaan di dalam hukum pidana. Yang pertama, ada kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, di mana bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan mengkehendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan atau tindak pidana aktif, mengkehendaki untuk tidak berbuat ataupun melalaikan kewajiban hukum. Yang kedua, ada kesengajaan sebagai kepastian, di mana kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju, itu dilakukan juga, maka di sini terdapat kesengajaan sebagai kepastian. Yang ketiga, ada kesengajaan sebagai kemungkinan, di mana disebut juga dengan dolus eventualis. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan. Namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatannya menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Kausalitas adalah hubungan sebab akibat yang jika dikaitkan dengan tindak pidana, maka teori kausalitas membantu menjawab bahwa dari rangkaian perbuatan atau kejadian manakah yang menjadi sebab dari akibat yang timbul. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas itu sendiri memiliki 4 teori. Yang pertama ada conditio sine qua non atau ekuivalensi oleh von Bury. Yang kedua ada teori terindividualisasi atau causa proxima. Yang ketiga ada teori menggeneralisasi.
Yang keempat ada teori relevansi. Mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, kita akan membahas mengenai conditio sine qua non terlebih dahulu. Conditio sine qua non adalah suatu tindakan yang dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pidana pertama tersebut. Suatu tindakan harus merupakan conditio sine qua non atau syarat mutlak bagi keberadaan sifat tertentu dan semua syarat atau sebab harus dipandang dengan setara. Contohnya itu seperti ketika majikan meminta pembantunya untuk pergi ke minimarket dan pada saat perjalanan kembali ke rumah, pembantu itu tidak sengaja tersambar petir, maka majikan pun dapat dianggap sebagai penyebab kematian pembantu tersebut. Yang kedua, ada teori individualisasi atau causa proxima. Sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dipisahkan dari akibat. Di sini, hal yang khusus diatur menurut pandangan individual, yaitu hanya ada satu syarat sebagai sebab timbulnya akibat. Yang ketiga, ada teori generalisasi atau adekuat atau von Kleist. Teori ini mencangkup teori adekuat, yakni musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang. Keadaan normal yang dimaksud adalah bila pelaku mengetahui dan atau seharusnya mengetahui keadaan saat itu yang memungkinkan timbulnya suatu akibat. Selanjutnya ada teori relevansi, yaitu di mana teori ini menitik beratkan pada hubungan antara tindakan dan akibatnya dengan mempertimbangkan norma hukum yang berlaku. Teori ini juga digunakan untuk menafsirkan undang-undang, membantu menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai penyebab terjadinya akibat, mengkaji siapa yang akan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, dan membantu untuk menangkap pelaku, motif pelaku, dan akibat. Saya akan menceritakan tentang kronologi dari kasus yang saya ambil beserta dengan putusan dari kasus tersebut yang saya ambil sebagai contoh untuk materi kausalitas yang saya sampaikan pada video ini. Untuk contoh kasus yang saya ambil, saya mengambil kasus narkotika. Sebelum kita membahas kasus yang saya pilih, sekarang saya akan menjelaskan dulu mengenai golongan-golongan yang ada di dalam narkotika. Narkotika itu punya 3 golongan. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Saya juga akan menjelaskan mengenai jenis-jenis apa saja yang termasuk dalam narkotika berdasarkan golongannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya, ada narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 adalah narkotika berkhasiat yang digunakan untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya, ada narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 adalah narkotika berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan 3 ini memiliki potensi yang ringan dalam ketergantungan. Nah, ini ada contoh-contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya. Yang pertama ada narkotika golongan 1, contohnya seperti opium merah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja. Lalu untuk narkotika golongan 2 ada seperti egonina, morfin, metobromida, dan morfina. Selanjutnya untuk narkotika golongan 3 ada seperti etilmorfina, kodeina, polkodina, dan juga propiram.
Nah, berikut adalah putusan pengadilan yang telah saya pilih untuk contoh kasus di video ini. Saya mengambil kasus dari terdakwa Aditya Permana alias Kumel bin Syahroni. Jadi si Aditya ini memiliki kedudukan sebagai pelajar atau mahasiswa. Jadi kronologinya itu si Aditya ini memiliki teman bernama Saudara Romli, sehingga si Aditya ini meminta ganja yang termasuk dengan narkotika golongan 1 tadi. Dia itu bertanya kepada saudara Romli bahwa lu ada nggak nih gitu. Lalu si saudara Romli ini berkata, nanti coba aku lihat dulu ya, seperti itu. Dan akhirnya si saudara terdakwa yaitu Aditya itu bertanya kepada orang lain lagi. Hingga akhirnya setelah bertanya-tanya, dia pun membeli ganja tersebut ya. Jadi dia itu mendapatkan ganja tersebut. Ia menaruh ganjanya itu di dalam batang rokok. Jadi dia membawa rokok yang di dalamnya itu adalah ganja. Yang menjual kepada Aditya ini adalah saudara yang bernama Salman. Salman ini menjual ganja tersebut kepada saudara Aditya, sehingga saudara Aditya pun membelinya. Lalu setelah melakukan transaksi, si Aditya ini digerebek di warnet karena memiliki ganja di dalam rokoknya itu. Nah, ini adalah tuntutan pidananya, yaitu menyatakan bahwa terdakwa Aditya Permana terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Lalu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Ada beberapa keputusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Metro. Yang pertama adalah menyatakan bahwa terdakwa Aditya Permana alias Kumel bin Syahroni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan narkotika golongan 1 atau ganja. Yang kedua, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa di atas dengan pidana penjara selama 2 tahun. Lalu yang ketiga adalah menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya untuk yang nomor 4 yaitu memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Yang kelima adalah menetapkan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok merek Q-Malt yang di dalamnya berisi 3 buah lintingan kertas papir putih yang masing-masing dalamnya terdapat daun-daun kering, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Salman alias Salman bin Azwar, di mana Salman ini adalah menjual ganja tersebut kepada terdakwa. Lalu ada 1 buah celana pendek berwarna putih dengan motif garis-garis yang bertuliskan Volcom. Dari kasus tersebut kita dapat mengetahui bahwa narkotika itu dilarang di Indonesia. Di Indonesia, narkotika itu sendiri merupakan pelanggaran hukum pidana. Maka jika kita melakukannya, kita akan dijatuhkan hukuman pidana. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus paham betul apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Dan kita juga harus patuh pada peraturan undang-undang.
Kita telah sampai di penghujung video. Terima kasih karena telah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan cukup jelas dan bisa membuat kalian mengetahui apa sih dasar-dasar dari hukum pidana itu, apa ajaran kausalitas dalam hukum pidana, dan apa contoh kasusnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penggunaan kata yang saya gunakan, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, sampai jumpa kembali.